Tim nasional Indonesia diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh di laga kontra Bahrain dan Cina. Skuad Garuda dipastikan sudah bisa menurunkan amunisi anyarnya yakni Messilgers dan Eliano Reinders. Namun kehadiran kedua pemain ini justru mendapatkan cibiran dari media Tiongkok. Mereka menyebut proses perpindahan keduanya menjadi WNI merupakan operasi yang ilegal. Bahkan Federasi Cina disebut-sebut akan melaporkan masalah ini ke AFC. Cetak Gol coba merangkum Bahrain dan Cina curigai Indonesia sebagai berikut. Negara paling sulit ditebak. Timnas Indonesia berhasil menjadi kuda hitam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Padahal skuad Garuda awalnya dinilai nggak akan mampu lolos ke ronde 3. Namun semua pandangan sinis ini berhasil dibungkam berkat kerja keras dari PSSI. Pasalnya Timnas Indonesia berhasil mengejutkan banyak pihak dengan pemain keturunannya. Pasukan Merah Putih sudah diperkuat oleh Tom Haye, J.I.Z dan Ragnar Oratmangun saat melawan Vietnam. Hal ini langsung membuat media negeri bintang emas ketar-ketir. Indonesia berhasil menaturalisasi Ragnar Oratmangun dan Tom Haye. Mereka menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Garuda melawan Vietnam di Stadion Maidin. Tulis Dantri. Timnas Indonesia kembali disorot karena berhasil mendapatkan jasa Calvin Verdong. Pemain dari Nijmegen ini bahkan langsung debut ciamik saat menghadapi Filipina di ronde 2. Verdong sukses membantu skuad Garuda lolos ke ronde ketiga sebagai runner-up grup F. Namun kekuatan Timnas Indonesia masih dianggap remeh saat masuk ke dalam grup neraka. Media asing seperti Sportsmall memprediksi Timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan negara besar. Performa kandang Indonesia mengkhawatirkan, terutama karena mereka hanya menang 2 kali, seri 1 kali, dan kalah 5 kali dalam 8 pertandingan kandang terakhirnya. Kami katakan Indonesia 0-3 Australia. Tulis Sportsmall. Namun Timnas Indonesia justru sukses menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Martin Paes menjadi tambahan yang sangat berarti karena tiba-tiba bisa membela Timnas Indonesia. Padahal kiper FC Dallas tersebut awalnya nggak bisa tampil karena belum didaftarkan. Kekuatan Timnas Indonesia juga semakin sulit dijegal karena formasi Sintayong yang sulit ditebak lawan. Tiba-tiba kedatangan pemain top grade A. Amunisi pasukan Merah Putih untuk menghadapi ronde ketiga semakin bertambah kuat. PSSI sudah berhasil menaturalisasi Messilgers dan Eliano Reinders. Resminya 2 pemain naturalisasi ini kabarnya sempat membuat Ronald Koeman geram. Pelatih Belanda ini dirumorkan marah karena KNVB hanya menjadi pabrik pemain Merah Putih. Jika menjadi Indonesia sangatlah enak, karena mereka tinggal memilih pemain yang mau asal pemain tersebut ada keturunan Indonesianya. KNVB kami seperti pabrik bagi Timnas Indonesia, kata Koeman. Namun omongan sang pelatih ini ternyata bersumber dari media hoax. Meski begitu, Belanda seharusnya merasa kehilangan setelah Hilgers lebih memilih Timnas Indonesia. Pasalnya performa sang pemain di FC20 terus meroket hingga sulit digusur dari starting lineup. Hilgers sudah mencicipi kompetisi elit klub-klub Eropa seperti Europa League. Dirinya bahkan melawan 2 tim raksasa seperti Manchester United dan Fenerbahce. Sementara itu Eliano bakal mempertajam lini serang Timnas Indonesia karena punya kemampuan serba bisa. Media lokal Vietnam seperti Sohal langsung memuji tinggi kekuatan mengerikan Timnas Indonesia. Sulit memikirkan tim mana di kawasan Asia Tenggara yang bisa menghentikan skuad asuhan Sintayong, tulis kanal berita Vietnam ini. Cina marah ingin lapor AFC. Keberhasilan Timnas Indonesia menaturalisasi 2 bintang grade A bikin Tiongkok ketar-ketir. Pasalnya media lokal negeri tirai bambu semakin pesimis melihat kekuatan baru skuad Garuda. Kanal berita Sohu memprediksi skuad Branko Ivankovic bisa dilibas habis oleh Timnas Indonesia.
Dengan begitu, timnas Tiongkok akan menghadapi tim naturalisasi pada laga kandang menghadapi timnas Indonesia pada 15 Oktober. Pertandingan ini akan menjadi ujian terbesar bagi timnas Tiongkok, tulis media Tiongkok tersebut. Selain itu, portal berita Zhaobao juga khawatir Hilgers dan Eliano bakal memperbesar peluang timnas Indonesia. Indonesia telah menaturalisasi 2 pemain lagi yang bermain di Eredivisie Belanda. Kedua pemain tersebut dapat tampil dalam kualifikasi Piala Dunia bulan ini melawan Cina dan Bahrain, sehingga meningkatkan harapan untuk tim dapat meraih poin, tulis Zhaobao. Ketakutan media Tiongkok malah semakin parah usai menuding naturalisasi Hilgers dan Eliano nggak sah. Berdasarkan pemberitaan Sports Weekly, proses naturalisasi Hilgers dan Reinders nggak sesuai aturan hukum di Indonesia. Upacara pengambilan sumpah keduanya seharusnya diadakan di Indonesia, bukan di Belanda, tulis 163.com. Kabarnya CFA juga akan melayangkan protes ke AFC terkait kehadiran Hilgers dan Eliano. Media itu juga kembali menebar fitnah kalau skuad Garuda terkena hukuman walkout. Namun kabar miring ini langsung ditepis oleh Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI. Dia menyebut netizen Indonesia jangan terprovokasi dengan berita buruk dari media asing. Bahrain kehilangan semangatnya. Kekuatan mengerikan timnas Indonesia kabarnya mulai bikin Bahrain ketar-ketir. Media Al Watan News menyoroti naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reinders. Kanal berita Bahrain ini langsung memperingatkan pasukan Dragan Talajik. Skuad Mutiara Teluk Persia ini dinilai harus melakukan persiapan yang matang demi meraih kemenangan. Pelatih asal Kroasia Dragan Talajik sudah harus memutar otak di tim nasional secara signifikan dalam beberapa pekan ke depan sebelum bermain di laga menghadapi Indonesia di kualifikasi, tulis Al Watan. Bahkan gara-gara berita ini sempat tersebar kabar hoax yang menjadi trending di sosial media. Bahrain dikabarkan akan mundur dari ajang kualifikasi Piala Dunia. Namun kabar burung ini langsung dibantah dengan ucapan yang dilontarkan oleh Talajik. Sang pelatih mengaku mengincar poin penuh kala berhadapan dengan skuad Garuda. Gak cuman itu, media Al Watan juga sampai mengaku heran Indonesia terus-menerus ketambahan pemain naturalisasi baru. Pasalnya ini membuat Bahrain semakin sulit membaca peta kekuatan lawan. Apa yang mereka lakukan sehingga bisa membujuk pemain keturunan asal Belanda? Pemain-pemain tersebut notabene-nya memiliki kualitas dan pengalaman Eropa. Dikutip dari Al Watan. Menanti tua Martin Paes. Menjelang laga menghadapi Bahrain dan Cina, timnas Indonesia malah diterpa kabar yang buruk. Pasalnya Martin Paes dikabarkan mengalami cedera di pergelangan tangannya. Keluhan di tangannya ini terjadi saat FC Dallas akan bertanding menghadapi San Jose Earthquakes. Footmob sendiri memprediksi Martin Paes akan absen hingga awal bulan November. Cedera ex-kiper FC Utrecht ini langsung membuat panik banyak netizen Indonesia. Beruntung masalah di tangan sang pemain ternyata nggak terlalu parah. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia sendiri mengatakan kiper 26 tahun tersebut sudah dalam masa pemulihan. Saya sebelumnya sudah menghubungi Paes. Nggak ada bagian yang patah, cederanya ringan dan sudah dalam masa pemulihan selama beberapa hari, ucap Sumarji. Netizen Indonesia semakin bahagia saat melihat Paes kembali berlatih di postingan terbaru milik FC Dallas. Paes mengaku tetap bisa berangkat membela timnas Indonesia menghadapi Bahrain dan Tiongkok. Ligamen saya nggak terkilir, jadi ini kondisi yang bagus. Saya mencobanya kemarin, saya berlatih tapi nggak terlalu sakit, ucap Paes. Setelah diprediksi bisa tetap tampil, sang kiper langsung berani memasang ambisi yang tinggi. Paes berharap timnas Indonesia bisa terus bersaing di ronde ketiga hingga lolos ke Piala Dunia 2026. Kami bisa melihat bahwa kami bisa bersaing dengan negara-negara ini. Kami bisa melakukannya dan lolos ke Piala Dunia di sini di Amerika Serikat pada tahun 2026, ucap Paes. Itulah ulasan mengenai Bahrain dan Cina yang mencurigai tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kecurigaan tersebut hanya akan menjadi mimpi buruk bagi kedua negara tersebut?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.